Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Akbar Triputranto dari kelas 3A Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Karawang dengan NPM 241063125000. Pada kesempatan kali ini saya bakalan membahas materi topik tentang peer-to-peer lending. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu gitu tentang peer-to-peer atau P2P yang biasa disingkat itu apa. Jadi mungkin di sini saya bakalan ngulik dan juga bahas lebih lanjut seputar peer-to-peer lending untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi SSI MKOM. Mungkin sebelumnya kita masuk ke pengertian dari apa itu peer-to-peer atau P2P lending itu apa sih gitu. Jadi peer-to-peer atau P2P lending adalah sistem peminjaman uang secara langsung antara pemberi dana atau lender dan juga peminjam borrower melalui platform online tanpa perantara seperti bank. Dapat di-highlight dari pernyataan tersebut bahwasanya peer-to-peer ini tidak melalui perantara seperti bank. Jadi ini langsung apple to apple gitu. Kalau misalkan teman-teman punya kenalan yang ingin membangun sebuah UMKM, membangun lagi merintis UMKM, dan teman-teman tuh kayak mau menyalurkan dana yang teman-teman miliki ke teman-teman yang teman-teman membutuhkan dananya tersebut. Jadi misalkan temannya teman-teman yang bangun UMKM tuh membutuhkan banyak dana dan pas banget nih teman-teman punya dana yang melimpah. Nah, peer-to-peer lending ini merupakan apa ya, suatu investasi yang pas banget tanpa perantara dari bank. Jadi teman-teman tuh dibangun antara trust-nya, teman-teman benar-benar harus percaya sama orang yang teman-teman investasikan uangnya tersebut ke mereka, karena ini nggak ada perantara dari bank atau perantara dari manapun seperti itu. Dan peer-to-peer ini sifatnya beda sama reksadana, jadi nggak bisa diambil semaunya. Ada waktu-waktu tertentu kapan bisa teman-teman ambil uangnya, dan ketika teman-teman berinvestasi ke orang lain yang lagi merintis UMKM-nya misalnya, nah teman-teman ini bakal mendapatkan bunga dari orang tersebut setiap minggunya, setiap bulan, atau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa dapat keuntungan dari bunga yang sudah ditentukan, tapi teman-teman keterbatasannya tidak dapat mengambil dana tersebut sesuka hati teman-teman kayak reksadana, ada waktu-waktu tertentu seperti itu. Mungkin untuk pengertian dari peer to peer. Nah, kita masuk ke cara kerja dari peer to peer lending ini. Jadi, yang pertama, peminjam peminjam bakalan mengajukan pinjaman ke platform. Jadi ada platform online seperti apa yang banyak bertebaran di Play Store dan juga App Store. Nanti kita bakalan review salah satu platformnya. Nanti setelah mengajukan pinjaman si peminjam ini, kemudian pemberi dana bakalan milih nih proyek yang sekiranya match sama visi yang pemberi dana ini miliki. Nanti kalau misalkan udah match dan cocok, oh ini sevisi ini sejalan dan saya percaya sama sama orang yang ingin saya donasikan, yang ingin saya investasikan, nanti bakalan dibiayain sama si pemberi dana. Kemudian peminjaman menerima dana dan membayar kembali dengan bunga. Nah, seiring berjalannya waktu setelah didanai, nanti UMKM-nya kan bakal jalan ya. Nah, nanti keuntungannya, bunganya nih bakalan didapatkan oleh si pemberi dana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Dan yang terakhir, platform bertindak sebagai penghubung dan pengatur sistem. Jadi, si platformnya ini jadi sebagai wadah atau media aja antara peer-to-peer ini, si kedua orang ini, si pemberi dana dan juga peminjam, nanti bakalan disalurkan bunganya melalui platform tersebut. Namun, ada kelebihan dan juga kekurangan nih dari investasi peer-to-peer lending, karena
investasi ini tuh cocok buat orang yang udah tahu resiko, yang udah mahir gitu dalam hal investasi. Ini kita masuk ke kelebihannya dulu. Untuk poin pertama, kelebihan dari peer-to-peer lending itu akses pinjaman tuh lebih mudah dibandingkan bank. Terus proses cepat dan dilakukan secara online. Jadi cocok banget buat teman-teman yang hmm, udah modernisasi gitu, kayak mager buat apa-apa offline, cocok banget karena semuanya dilakukan secara serba online gitu. Kemudian bisa jadi peluang investasi bagi pemberi dana, dan terakhir membantu UMKM atau individu yang membutuhkan modal. Namun di balik kelebihan yang ada, terdapat resiko atau kekurangan yang dimiliki oleh peer-to-peer ini. Yang pertama, resiko gagal bayar. Nah, kalau misalkan si UMKM-nya pas di jalan mogok, ini si peminjam bakalan ada resiko untuk gagal bayar. Dan bisa-bisa si peminjam ini nggak ngelunasin bunga yang udah dijanjikan di awal. Nah, ini makanya di awal peer-to-peer ini harus ada yang namanya trust antara kedua pihak, antara peminjam dan juga pemberi dana. Karena sewaktu-waktu bisa bisa saja terjadi kemungkinan terburuk bahwasanya si peminjam ini nggak bakal melunasi bunga yang sudah ditentukan di awal gitu. Kemudian tidak dijamin oleh LPS dan juga butuh verifikasi dan analisis resiko yang baik gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ya ke platform yang bakalan kita review. Kita bakalan langsung aja mengimplementasikan materi peer-to-peer lending ini ke platform yang bakal saya review setelah ini. Jadi saya bakal mereview aplikasi Marta. Teman-teman bisa download di Play Store kalau teman-teman pakai Android, dan teman-teman kalau misalkan pakai iOS, teman-teman bisa download di App Store. Namanya Marta, Amarta, yang logonya ini warna pink. Jadi langsung aja ya kita masuk ke aplikasi Martanya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam beranda atau halaman utama dari aplikasi Amarta Fin. Jadi aplikasi Amarta Fin ini tampilan UI-nya sangat amat menarik ya teman-teman, maksudnya simple terus nyaman banget di mata dengan warna ungu yang soft. Jadi bikin dilihat tuh rasanya kayak nyaman gitu. Nah, mungkin kita bakalan langsung aja ya cobain fitur yang ada di aplikasi Amarta Fin ini. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada pocket yang teman-teman miliki. Nanti di sini kalau teman-teman ngeklik icon mata garis ini, nanti saldo yang awalnya tersembunyi bisa langsung kelihatan sama teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa ngisi saldo, bisa lewat bank atau teman-teman bisa lewat retail outlet dan juga e-wallet teman-teman. Selain isi saldo, di sini juga ada fitur buat transfer. Tapi untuk penggunaan fitur transfer ini teman-teman harus upgrade terlebih dahulu ke Pocket Premium. Mungkin karena saya belum premium, jadi kita bisa langsung next saja coba ke fitur yang selanjutnya. Oh iya, aplikasi Amarta Fin ini dapat mengimplementasikan materi dari peer-to-peer ya. Jadi di sini saya mau nyoba buat berinvestasi di salah satu karya lokal untuk tumbuh nyata. Di sini ada banner. Di sini apa ya, kayak penawaran khusus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama penawaran yang diberikan sama Amarta ini, teman-teman bisa langsung klik aja bannernya. Ini merupakan kolaborasi antara Amarta dan juga Voyage, berdampak dari desa untuk Indonesia, yang mana keterangannya di sini bahwasanya Indonesia ini memiliki potensi ekonomi yang kreatif cukup besar, terutama dari karya UMKM lokal yang terus berkembang.
Nah, Amarta dan Voyage ini menyatukan visi untuk mendorong pertumbuhan tersebut melalui karya lokal untuk tumbuh nyata. Ini merupakan katalog celengan pengrajin lokal melalui aplikasi Amarta Fin. Ada juga beberapa syarat dan juga ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Yang poin pertama, teman-teman ini harus sudah mendaftar dan terverifikasi di platform Amarta, dan teman-teman juga harus upgrade ke premium kalau misalnya teman-teman mau coba buat investasi peer to peer di Amarta ini. Bisa teman-teman baca sendiri ya syarat dan juga ketentuan yang berlaku di aplikasi Amarta Fin ini. Kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung klik investasi sekarang. Di sini juga ada beberapa fitur produk digital, mulai dari isi wallet, listrik, pulsa, paket data, PDAM, BPJS, top up game, angsuran, internet dan TV kabel, zakat dan juga sedekah. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi Amarta Fin ini, teman-teman harus lengkapi data diri teman-teman terlebih dahulu. Juga teman-teman harus upgrade ke premium kalau misalkan teman-teman mau mengakses fitur yang lebih lengkap. Teman-teman juga bisa meminta modal gitu di aplikasi ini. Jadi ini merupakan platform peer to peer. Teman-teman bisa menjadi peminjam, juga teman-teman bisa menjadi pemberi dana. Keuntungan mengajukan modal, teman-teman bisa 1 hari kerja saja dari teman-teman pengajuannya disetujui. Kemudian pembayaran juga aman sesuai kemampuan, mulai dari tunai maupun cicilan gitu. Dan di sini ada syaratnya juga, itu perempuan usia 18 sampai 58 tahun dan warga negara Indonesia. Di sini ada fitur transaksi juga yang dapat memperlihatkan aktivitas yang teman-teman lakukan selama bertransaksi di aplikasi Amarta Fin ini. Teman-teman juga bisa mulai jualan pulsa dan juga listrik di platform Amarta ini. Jadi lengkap banget ya, menyediakan banyak sekali layanan yang bisa teman-teman gunakan gitu. Oke, jadi kesimpulan dari materi peer-to-peer lending ini adalah peer-to-peer lending merupakan sebuah bentuk crowdfunding berbasis pinjaman yang menghubungkan peminjam dan juga pemberi dana secara langsung lewat platform digital tanpa melalui perantara seperti bank. Nah, model ini membuat akses ke keuangan lebih mudah, jauh lebih cepat, dan juga jauh lebih inklusif. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan seputar peer-to-peer lending. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini.
Mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan informasi yang saya berikan karena saya masih belajar tentang materi peer-to-peer lending ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.